Tujuannya untuk materi ini agar kalian dapat yang pertama menjelaskan pemeriksaan tekanan darah, ya. Kemudian kalian paham alat dan bahan yang akan dilakukan, yang akan digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah. Kemudian kalian akan menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan tekanan darah. Kemudian dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan benar sesuai dengan satuan operasional prosedur. Kemudian kalian bisa lihat di modul kalian halaman 13, ya. Coba dilihat di situ. Di halaman 13, ya. Sudah dibaca? Sudah. Di situ pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah itu ada dua, ya. Jadi pemeriksaan tekanan darah itu ada dua. Yang pertama, ya, itu menggunakan metode langsung. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung. Kalau metode langsung itu metode yang digunakan langsung dari selang untuk pengukuran tekanan darah menuju ke vena di dalam pembuluh darah, ya. Jadi langsung ditusukkan ke dalam pembuluh darah. Jadi metode langsung ini biasanya jarang digunakan. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini sering digunakan. Biasanya alat bahannya menggunakan yang pertama adalah tensimeter atau bisa disebut dengan sphygmomanometer, ya. Jadi seperti ini alatnya, ya. Ini tensimeter atau disebut dengan sphygmomanometer air raksa, ya. Jadi ini manometernya, kemudian ada air raksanya, ada selangnya, ada mansetnya, ya. Kemudian ada pompa balonnya, ya. Kemudian ini seperti ini tensi digital, ya. Tapi keakuratannya lebih akurat menggunakan tensi air raksa. Kemudian ini ada tensi aneroid atau disebut dengan tensi jarum, ya. Ini ada stetoskop untuk mendengarkan tekanan diastolik, ya. Jadi ada tensimeter, ada stetoskop. Kemudian ada alat tulis, ya, untuk menulis hasil tekanan darah, ya. Kemudian di dalam tekanan darah itu kan ada yang namanya tekanan sistolik dan tekanan diastolik, ya. Tekanan sistolik, ya, dan tekanan diastolik. Jadi tekanan sistolik itu diartikan pada saat ventrikel bekerja atau pada saat jantung itu sedang bekerja, ya. Jadi itu disebut namanya tekanan sistolik, ya. Tekanan sistolik orang dewasa, karena kita biasanya mengukur tekanan darah ke orang dewasa itu 110 sampai dengan 139 mm heksagram atau milimeter air raksa, ya. Kemudian tekanan diastolik, ya. Tekanan diastolik itu terjadi pada saat jantung itu sedang beristirahat, ya. Jadi normalnya tekanan diastolik seseorang itu 70 sampai 89 mm heksagram atau air raksa. Jadi penulisan tekanan darah, ya, penulisan tekanan darah, ya, itu menggunakan per, ya. Jadi contohnya 120 per 80 mm heksagram atau milimeter air raksa, ya. Kemudian untuk tekanan darah, ya, sebelum kita mempraktekkan, kita harus tahu prinsip-prinsip pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, pastikan, ya, pasien apabila bisa duduk, pastikan posisi pasien duduk. Tapi kalau pasien tidak bisa duduk, posisinya bisa semi voller. Usahakan, yang kedua prinsipnya, usahakan ketika kita memasang manset, ya, ketika kita memasang manset itu disesuaikan dengan
bukan sejajar jantung pemeriksaannya ya. Jadi sejajar jantung pasien ya. Pemeriksaan apapun, baik itu menggunakan digital, menggunakan tensi jarum ataupun menggunakan tensi air raksa ya, agar hasilnya bisa lebih akurat. Kemudian prinsip yang ketiga ya, jangan sampai pada saat pasien dilakukan pemeriksaan tekanan darah, pasiennya itu melakukan gerakan-gerakan bebas ya. Jadi usahakan pasiennya tetap biasa aja ya, tanpa melakukan gerakan atau aktivitas. Praktekkan dulu, nanti kita pengambilan nilai satu-satu ya. Yang pertama, tetap sebelum kita masuk ke pasien, kita harus melalui tahap prainteraksi ya. Tahap prainteraksi, kita harus mempersiapkan diri kita harus mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mempersiapkan pasiennya. Jadi sebelum kita ke pasien, kita sudah tahu nama, umur, dan alamat pasien ya, kemudian penyakitnya ya. Ini langsung saja Ibu praktekkan ya. Setelah kita sudah siap tahap prainteraksi ya, kemudian kita lanjut ke tahap interaksi ya. Langsung kita ke tahap interaksi. Sebelum kita kontak dengan pasien, kita akan cuci tangan ya. Jadi kita cuci tangan menggunakan hand scrub 6 langkah ya. 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, selesai ya. Kemudian yang kedua, kita dekatkan alat ya. Kita komunikasi dengan pasien. Selamat siang Bu Ida. Saya perawat Desi. Di sini saya akan melakukan tindakan mengukur tekanan darah Ibu. Tujuannya untuk mengetahui nilai tekanan darah Ibu. Sebelumnya ada yang ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak ada, kita mulai sekarang ya Bu ya. Mohon kerjasamanya. Waktunya kurang lebih 5 menit ya Bu. Ibu bisa duduk? Silakan, saya bantu dulu ya Bu ya. Oke. Kemudian kita persiapkan alatnya. Kita siapkan ya, tensi, stetoskop, kemudian alat tulis kita. Kemudian kita permisi ya Bu, saya sisihkan dulu. Ingat dalam memasang manset ya, pastikan posisinya itu pas tepat di arteri. Kita raba dulu arteri brachialisnya ya. Kalau sudah ada, kita pastikan jarak manset 3 jari di atas fossa cubitis. Kemudian kita pasang. Selang manset harus tepat berada di arteri brachialis. Kemudian kita kunci skrupnya ya. Kemudian kita pasang stetoskop. Kita pastikan dulu. Kita raba lagi arteri brachialisnya. Kita pasang stetoskopnya tepat di arteri brachialis. Kemudian sambil kita melihat, permisi, manometer air raksanya. Kita pompa sampai 140. Kemudian kita turunkan. Kita dengarkan denyut pertama atau bunyi pertama itu adalah bunyi sistolik atau tekanan sistolik, dan bunyi kedua disebut diastolik ya. Kita kempeskan dulu.
yakin, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kita kunci dulu struknya. Kita ulangi lagi. Kita turunkan pelan-pelan. Denyut pertama 110, kedua 70. Ya. Jadi denyut pertama dan denyut terakhir yang kita dengar. Ya. Setelah itu kalau kita sudah yakin, kita lepas. Kita rapikan kembali pasiennya. Kita rapikan alatnya dulu. Di situ saya bantu rapikan kembali. Kita lihat dulu ya hasilnya. Silakan Bu, saya bantu berbaring ya Bu ya. Oke, kalau sudah kita rapikan, kemudian kita tahap terminasi ya. Kita tahap terminasi. Baik Bu, saya sudah melakukan pengukuran tekanan darah ini. Nanti kalau Ibu ingin tahu hasilnya, Ibu bisa hubungi saya di ruang perawat, apa keluarga Ibu bisa menemui saya di ruang perawat ya Bu ya. Ibu bisa istirahat dulu, saya permisi ya Bu ya. Selamat istirahat Bu Dinda. Kemudian kita cuci tangan. Oke, kalau sudah selesai cukup ya. Nanti langsung kalian praktek satu-satu ya. Nanti pasiennya juga teman kalian, baru nanti Ibu periksa apakah pemeriksaan tekanan darah itu sesuai atau tidak. Ya, cukup ya. Ya, kemudian untuk Viola sama si Mega jadi pasien, silakan. Waktunya 5 menit ya untuk pengukuran tekanan darah. Kita mulai dari awal ya. Mulai dari tahap prainteraksi. Ingat, pastikan jarak
ya. Untuk si Maharani tadi sudah benar ya, tekanan darahnya si Mega itu 110/80 mm air raksa ya. Kemudian si Siska ya tadi memeriksa Viola itu tekanan darahnya tadi sudah benar ya, 100/70 mm air raksa. Bukan berarti nilai 100 itu dikategorikan hipotensi ya, karena kalian kan masih masih di bawah 17 tahun ya. Jadi kadang ada beberapa karakter orang yang nilai segitu itu tetap normal ya. Jadi kesimpulan dari pemeriksaan tekanan darah ini ya, yaitu bahwa pemeriksaan tekanan darah itu sangat penting ya untuk kita semua, karena pemeriksaan tekanan darah akan menggambarkan normal tidaknya sistem kardiovaskuler kita atau sistem jantung kita ya. Itu jadi pemeriksaan tekanan darah sangat penting. Kemudian tetap ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, mulai dari usia, jenis kelamin, penyakit, aktivitas, kemudian obat-obatan atau medikasi ya. Jadi itu yang akan dipahami untuk kesimpulan pemeriksaan tekanan darah ya. Sebelumnya cukup itu saja. Kemudian tugasnya nanti kalian bisa lihat ya di halaman, tugasnya kalian bisa lihat nanti di halaman 18 ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalian bisa kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Paham ya? Paham. Dipimpin doanya. Doa dalam hati mulai. Selesai. Baik, saya tutup pertemuan hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.